Oke semuanya, halo apa kabar guys? Kembali lagi bersama gue di channel Adi dan Tira Official TV. Dan kali ini gue punya konten asik gitu, konten Bismillahirrahmanirrahim. Konten baru, yaitu namanya Didimor. Didimor aja kali ya. Oke, Didimor, discuss di motor. Kali ini gue mau ngebahas tentang suatu hal yang menurut gue tuh dilakukan oleh manusia-manusia yang udah kebelet menjadi selebriti gitu. Karena di zaman era sekarang nih, anak muda yang cerdas, yang cermat, yang pandai dalam melakukan segala sesuatu hal, dan cerdik juga gitu. Kali ini mau ngebahas tentang orang-orang yang mencari sensasi dengan hal, menurut gua nih ya, menurut gua itu hal yang bisa dibilang hal yang enggak ini sih, kata gua nggak wajar. Hal yang menurut gua malah menertawakan diri sendiri gitu, dengan cara menyombongkan diri, dengan cara hal-hal yang membuat orang lain itu kayak anjir apaan sih ini, aneh gitu. Kalau menurut gua nih, zaman sekarang nih udah parah banget cuy. Aslinya banyak banget orang yang mencari jalan pintasnya dengan cara sensasi. Ya nggak jauh beda sih sama dunia entertain kalau menurut gua nih ya. Karena menurut gua di dunia entertain itu, ya kalau misalkan lagi viral, ya pasti banyak diundang di acara-acara TV. Makanya tuh gue bukannya apa ya, gue bukannya mengajak TV atau apa gitu. Karena emang dari dulu sih ya, dari dulu juga TV kayak begitu rulesnya. Ada yang viral, undang ke TV. Ada yang viral, undang ke TV, kayak Sinta dan Jojo, terus Udin Sedunia, ya kan. Dan sekarang tuh kalau misalkan Sinta dan Jojo dan Udin Sedunia sama Bribtu Norman, mereka menjadi viral karena apa ya, menurutku bukan melakukan hal yang bodoh gitu. Hal yang bodoh, sumpah, ini jangan salah paham ya. Maksud gue tuh Sinta dan Jojo, dia tidak melakukan hal yang bodoh kalau menurut gua, karena ya dia cuma iseng aja lip sync dan viral. Terus Udin Sedunia itu kayak buat lagu sendiri ala dia lah. Karena memang benar nama Udin tuh emang banyak di Indonesia gitu. Dan Bribtu Norman, dia tuh kayak lip sync gitu juga lah ya, tapi dengan ala India, dan lekuk tubuh dia tuh pada saat menari itu oke, dan tidak membuat diri Bribtu Norman tuh menertawakan diri dia sendiri, enggak sih. Nah kalau yang gua ambil buang napas nih, kalau misalkan yang sekarang nih, ya kan, ambil contoh lah ya, bukan boneka yang itu. Kalau menurut gua itu lucu sih asli, settingannya tuh kebaca banget cuy. Mana ada sih ya, kalau menurut gua nih ya, mana ada orang ganteng nih ya yang mau, maaf ya, gua nggak berburuk sangka sih ya. Ya sampai belepotan gue. Realistis aja sih, mana ada sih orang seganteng orang itu di Indonesia nih ya, terutama di Indonesia, mau sama dia. Ibaratkan kayak ya pacaran dia tuh kayaknya settingan gitu. Gue nggak percaya kalau itu asli gitu loh. Kalau menurut gue, ini menurut pendapat gue ya, karena kan negara kita tuh demokrasi lah, bebas berpendapat gitu. Kecuali para petinggi-petinggi negara. Itu ketara banget sih settingannya. Maksud gue kayak
menaikkan apa ya, famous gitulah si cowoknya kayaknya. Karena setahu gue nih ya, gue nggak, gue aduh, gue mau ngomong apa ya, gue hidup di dunia ini selama 22 tahun gitu, nggak kenal sama tuh orang gitu. Katanya itu artis, ya gue nggak kenal artis siapa coba. Selebgram gue gak kenal selebgram dia siapa. Yang gue kenal ya Awkarin, Sarah Gibson, Rachel V-nya, Nico. Siapa lagi sih selebgram? Ya setahu gue itu aja sih. Yang setahu gue nih ya terserah lu mau bilang gue Nora lu gak tau pada selebgram, ya gue gak pernah tahu ya kan. Ya menurut gue udah dapat endorsement ya itu selebgram gitu kalau menurut gue. Tapi gue gak tahu nama-namanya siapa karena banyak di Indonesia gitu. Contohnya itu satu, ya kan, langsung viral dan banyak diundang di acara-acara televisi, talk show, dan menurut gue itu nggak berpendidikan banget sih. Maksud gue nggak mendidik itu tayangannya. Aduh, supaya tayangan TV di sekarang yang mendidik. On the spot gue nggak tahu deh, gue nggak tahu on the spot tuh masih ada apa enggak. Laptop si Unyil, Dunia Binatang, sama si Bolang, udah tuh 4 itu doang. Nggak tahu sih on the spot masih ada, kayaknya masih ada deh. Gue nggak pernah, jarang sih gue nonton TV semenjak ada YouTube. Balik lagi ke topik, yang viral itu kenapa harus diundang ke TV sih? Kenapa harus diberi panggung kepada orang-orang seperti itu gitu loh? Maksud gue kayak kenapa sih gak orang-orang yang merintis dari bawah terus hidupnya sukses entah dengan cara apa diundang ke TV, talk show, dia storytelling lah gitu, storytelling tentang hidup dia. Mungkin hidup dia ada yang bisa terinspirasi, menginspirasi orang gitu. Yang dulunya dia kayak gue parah banget dulu, gue mabok-mabokan nih cuy, asli dah, gue mabok-mabokan, gue obat-obatan. Tapi semenjak gue berpikir kayak ini tuh gak ada manfaatnya bagi gue, akhirnya ya gue berubah dan gue akhirnya mulai trading atau apa segala macem, sampai akhirnya gue dapet ini. Harus orang-orang kayak seperti itulah banyak kok di Indonesia. Kenapa nggak ngundang-ngundang itu atau pembuat aliran listrik dari kentang tuh yang bocah kecil, yang menginspirasi, yang membuat anak-anak Indonesia tuh jadi termotivasi gitu loh. Wah gila dia aja bisa ya, wah gila dia aja bisa. Itu sumpah sih cuy. Kalau tayangan TV kayak gitu tuh berpengaruh banget sama generasi bangsa seterusnya gitu. Gak mudah-mudahan yang sensasinya lebih besar. Iya gue tahu rate-nya tuh lebih tinggi, ratingnya tuh lebih tinggi kalau misalkan mengundang yang sedang viral gitu. Tapi ya sorry to say, sorry nih ya, maaf banget ya, itu sama aja kalian memberi panggung kepada orang-orang tersebut sih. Kalau menurut gue itu si siapa sih yang bukan boneka itu, dia tuh terkenalnya bagus sih menurut gue, menginspirasi orang. Cuma sensasinya dia aja yang nggak menginspirasi orang sih, sumpah. Dia terkenal karena dia make up dari balon ya, kalau nggak salah gitu. Dia membuat tutorial make up yang hasilnya tuh lumayan bagus karena mengubah bentuk muka dia gitu. Dan dia bisa ala-ala make up seperti kayak selebgram tutorial make up gitu. Ya dia bisa dengan menggunakan balon gitu. Nggak tahu balonnya tuh diapain, gua nggak tahu deh. Dan akhirnya diundang sama Nagita Slavina, sama Raffi, dan dibeliin semua peralatan makeup yang dia mau gitu. Dia terkenal. Itu menurut gua pencapaian, prestasi menurut gua, karena ya dia bisa loh, nggak semua orang bisa makeup pakai balon gitu loh. Sensasinya itu yang gua nggak suka banget, sumpah gua nggak suka banget sensasinya. Andaikan dia nggak seperti itu, I respect for you, bukan boneka. Oke, lanjut yang kedua. Baru berapa bulan ke belakang itu, terus tiba-tiba sekarang udah ngilang kan. Terganti sama yang viral selanjutnya.
sensasi selanjutnya. Aduh. Menurut kalian gimana deh nih? Ini yang kedua nih ya, gua kasih tahu clue-nya nih ya. Menurut kalian nih, nanti tulis kolom komentar. Menurut kalian, gua kasih clue-nya nih ya. ANJAY. Tuh. Menurut kalian apa coba? Kasih opini kalian di kolom komentar. Nanti gue bacain satu-satu dan gue bales sih nanti, insya Allah. Kalau menurut opini gue, saklak itu otaknya, sumpah. Ya Allah, kata anjay aja dipermasalahi. What the. Ya kalau misalkan gue lihat di YouTube kayak Bang Deddy Sumargo, Om Deddy, ya dia mempersalahkan anak kecil itu udah pada niru. Hey guys, come on man, wake up. Salah orang tuanya kalau menurut gua. Kalau misalkan orang tuanya nggak mau disalahin, ya kita mau nyalahin anaknya masih polos, nggak tahu apa-apa gitu. Dan nih ya, kalau menurut gua itu yang si anjay itu saklak sih otaknya, bener dah. Kenapa harus dipermasalahin coba gitu? Tinggal lu kasih tahu aja, adek-adek nggak boleh ngomong kayak gitu ya, itu khusus orang dewasa. Kalau adek-adeknya nyolot ya udah diemin gitu. Kasih tahu aja, nanti om bilangin polisi lu, nanti di penjara lu ngomong kayak gitu. Anak kecil kan nggak boleh ngomong kayak gitu. Udah clear, takut dia. Sumpah, udah sih nggak usah harus dibahas sama ahli kata, ahli forensik lah, apa segala macem. Kayak gak nyambung gitu loh, cuma kata anjay ya. Terus lu setiap hari mau ngomongnya, halo selamat pagi kawan-kawan. Kalau menurutku baku banget sih, kayak lu kurang gaul sih cuy. Gue nggak tahu lah ya itu apa yang ada di benak dia. Tapi kalau menurut gue itu cari sensasi banget sih. Cari sensasi banget, soalnya kayak lagi booming-boomingnya nih si Leslar nih lagi naik dan sering ngomong anjay. Jadi ya udah dia bahas kata anjay, karena pada saat Leslar lagi booming-boomingnya tuh di TV tuh muncul mulu dah pokoknya dah. Dan anak kecil pasti nonton TV, intinya gitu. Dan anak kecil menirukan dan ya bertindaklah pahlawan kesiangannya dan tidak diterima oleh orang-orang dewasa. Menurut gue ya itu ya, kalau perkataan anak ya itu urusan orang tuanya lah, gak usah bawa-bawa ke ahli segala macem lah gitu. Karena tugas orang tua di zaman sekarang ini sangat-sangat berat, karena mengajari anak hidup di dunia nyata dan dunia maya. Ada dua dunia sekarang tuh, udah sulit. Makanya untuk para orang tua harus lebih pintar dari anaknya dan lebih pintar dari dunia maya. Dan yang ketiga, ini nih yang baru-baru banget, masih anget. Dan nanti ini yang ketiga nih bakal gue bahas di couple discuss. Gue sama cewek gue nih nanti mau buat konten couple discuss namanya. Dan geram banget sih gue, kayak aduh apa sih ini, maunya apa sih lu tuh? Mau tenar, lu tuh mau viral, lu tuh mau apa sih sebenarnya? Ya Allah, hidup tuh udah apa, normal-normal aja gitu, jangan pada saklek. Nih ya, gue kasih tahu nih ya, gue bukannya paling so tau, tapi gue cuma ngasih saran lah pokoknya. Udah apa? Ini negara tuh udah lucu banget, sumpah dah. Yang ini udah parah banget, kacau. Jadi nih ya, kalau misal nih kita udah diciptakan nih, kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya, yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sempurna, memiliki otak, memiliki jantung, hati, perasaan, ya kan, memiliki apa namanya, sifat masing-masing lah, sifat apalah segala macam nih di manusia nih ada nih ya. Kayak ya udahlah, berpikir jernih lah guys,
Ini tuh udah lucu. Lucunya nih ya, yang pertama, yang paling berkuasa itu makin mudah hidupnya dibanding dengan yang tidak paling berkuasa, itu makin sulit. Contohnya negara ini masih banyak banget orang miskin seperti gua, orang miskin yang mengharapkan gaji dan banyaknya pengangguran gitu loh. Karena lowongan pekerjaan tuh udah diambil oleh keturunan orang dalamnya. Sepupunya orang dalam, omnya orang dalam, ya udah diambil sama itu semua. Kayak dia tuh membuat istana di suatu perusahaan. Kayak ya udahlah gitu. Ini tuh udah lucu cuy gitu. Sekarang tuh negara Indonesia tuh tidak diperhitungkan dengan skill orang-orang, tapi dengan kekuatan orang dalam dan kekuasaan. Jadi dia yang ketiga ini, iPhone 11 itu harganya baru puluhan juta, belum MM-an. Gue pun masih mampu beli kalau gue gak makan. Setahun dah gue gak makan, bisa gue beli. Puasa nih, gue puasa setahun nih ya, bisa. Ya gue miskin sih, tapi gue bisa mampu gitu. Puluhan juta gue gak makan, gue bisa beli demi iPhone 11. Nongkrong di mall mewah gue masih bisa mampu. Orang-orang kayak, ya menurut gue nih ya, orang-orang anak muda zaman sekarang pun juga mampu gitu. Gak usah sombong lah. Mall mewah tuh mall kayak seperti apa sih? Yang isinya branded semua, yang harganya nggak ada ratusan ribu, harganya tuh jutaan sampai puluhan ratusan juta. Itu mall mewah. Hah? Terus orang miskin nggak boleh gitu masuk. Pas di depan security nih, pintu masuknya ada scanningnya gitu. Oh kamu orang miskin, nggak boleh masuk. Gak usah sombong, napa ya Allah. Nagita Slavina aja pakai baju tidur berpuluh-puluh jutaan naik kagak sombong. Lu masih punya, lu masih pakai tank top piyama KW. Piyama paling ratusan ribu punya lu. Lu kalah lu piyama lu sama sorok bantalnya si Gigi. Sama celananya Rafathar. Allahu Akbar. Kalau halu jangan tinggi-tinggi, nanti jatuh sakit gitu. Dan anehnya nih ya, orang seperti ini diundang ke acara TV. What the? Wah kacau tuh, sumpah. Lucu banget sumpah asli. Gue di sini ngomongin ya karena emang gue mengeluh kesahkan tentang, gue kayaknya hidup di negara ini udah nggak ada pikirannya gitu. Beda dulu kayak gue waktu hidup masih SMK SMP tuh, gue kayak punya goals gitu. Kayak gue ngeliat berita gue termotivasi, gue ngeliat infotainment gue termotivasi, gue lihat acara-acara talk show gue termotivasi dengan bintang tamunya. Tapi kenapa sekarang wow kalau dibilang aneh ya memang aneh sih. Gue udah nggak tahu lagi lah. Kayak apa ya, kayak udahlah cuy. Maksudnya hidup normal-normal aja sih. Kalau mau cari sensasi jangan kayak begitu-begitu amat lah. Dan kepada para influencer dan para orang-orang yang menyediakan panggung, mohon untuk memilah dan memilih para orang-orang yang harus diberikan panggung dan tidak sama sekali diberikan panggung gitu. Karena ya menurut gue sia-sia sih, sumpah dah sia-sia. Walaupun emang ratingnya naik, percuma kan generasi berikutnya mau jadi apa gitu kalau misalkan kalian menyediakan
tayangan seperti itu gitu. Kayak aneh aja lah. Udahlah, come on man. Ini negara lagi diambang kesedihan, diambang-ambang generasi muda mau jadi apa. Come on, wake up man. Meskipun sekarang nih ya anak muda lebih beraksi, tapi banyak nih di bawah kita yang udah tidak beraksi lagi. Gue sekarang udah sedih banget cuy, sumpah. Sedih banget kayak udahlah. Gue gak bisa ngomong lagi, gue sumpah dah. Kayak ya, ini keluh kesah gue tentang keadaan yang gue rasakan dan memang terjadi di negara ini. Dan ya, kita doakan aja semoga generasi muda seperti gue dan yang lain itu memiliki otak yang cerdas dan bisa memotivasi untuk anak dan cucu kita. Oke? Sekian dari gua, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kalau misalkan ada kesalahan dari gua atau kata-kata dari gua yang menyakiti hati, gua sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Kalaupun memang Anda tidak terima, ya silakan, karena ya ini pendapat gua, ini opini gua, karena gua warga Indonesia, gua bebas berpendapat. Dan ya, kalaupun gue memang salah ya gue minta maaf. Sekalian aja gue klarifikasi aja ya gitu. Oke lah, cukup sekian dari gue. Dan semoga kalian semua sehat selalu. Take care, karena pandemi ini masih belum berakhir. Dan see you, wassalam.